Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-29, Nyai Sulasih menagih janji. "Mana Dargo? Mengapa aku belum melihatnya?" teriak Demang Bajra sembari berdiri berkacak pinggang di pendopo rumahnya. Pandangannya menyapu sekeliling halaman, mencari sosok anak buah kesayangannya itu. Balu yang baru datang pun tampak kebingungan. Ia justru mengira Dargo sudah datang lebih awal. Mereka berdua memang ditugaskan untuk berjaga di rumah Demang Bajra dan mengawalnya bila nanti juragan mereka akan bepergian. "Apa perlu hamba susul ke rumahnya, Ndoro?" tanya Balu takut-takut. "Nggak usah, aku mau sarapan dulu. Bila sampai aku selesai sarapan dan dia belum datang juga, jemput ke rumahnya." "Nggih, Ndoro," jawab Balu patuh, meski Demang Bajra sudah berbalik masuk ke dalam rumah. Balu segera memeriksa sekeliling rumah dan istal. Kalau-kalau ia menemukan sosok Dargo di sana. Namun, tukang kebun dan tukang kuda pun mengaku belum melihat kemunculan Dargo pagi ini. "Kemana dia?" gumam Balu gelisah. Hingga Demang Bajra selesai sarapan, Dargo belum juga kelihatan batang hidungnya. Akhirnya, sang juragan pun mengutus Balu untuk segera menjemput Dargo. "Pasti simboknya berulah lagi. Dargo selalu kewalahan mengurus perempuan tua itu. Sudah sejak dari dulu kusuruh dia mencari orang untuk merawat simboknya. Tapi saranku tidak pernah didengar," omel Demang Bajra. Balu hanya mengangguk-angguk dan segera berpamitan untuk menjemput Dargo. Ia segera memacu kudanya bagai sedang dikejar setan. Sesampainya di rumah Dargo, Balu pun menambatkan kudanya di bawah sebatang pohon dan melangkah menuju ke pintu. Sama seperti rumah-rumah lainnya di dukuh itu, jarang sekali ada pintunya yang terkunci saat siang hari. Bahkan saat malam hari pun banyak juga penduduk yang tidak mengunci pintu rumahnya, termasuk Dargo. Awalnya, Balu hanya berteriak dari luar, Kang Dargo!" Namun tak ada jawaban. Balu melakukannya berulang kali hingga mengundang perhatian dari beberapa orang petani yang melintas di depan rumah itu. Balu memutar ke belakang rumah dan menemukan kuda milik Dargo masih berada di dalam kandang. Seketika, firasat tak enak menyergap hati Balu.
Ia segera berlari kembali ke rumah dan mendorong pintunya. Balu terbelalak melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar Mbok Siem. Perempuan itu masih tergeletak di atas dipan dengan tatapan mata yang kosong. "Dargo, aku lapar," ujarnya. Jasad anaknya yang terpisah dan berantakan tampak menyebar di dalam kamar itu. Balu berbalik dan berlari ke halaman. Di sana, ia bersimpuh di atas tanah dan memuntahkan seluruh isi perutnya hingga tandas. Dukuh itu pun geger atas kematian Dargo. Baru saja Balu tiba di rumah Demang Bajra untuk mengabarkan kematian Dargo. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki yang tergopoh-gopoh mengabarkan kematian Kidipo. Balu dan Demang Bajra yang mendengar berita itu pun menjadi terkejut luar biasa. 2 kematian dalam semalam. 2 kematian yang mengerikan. Mereka pun menjadi syok dan lemas. Apakah mereka berdua sama-sama dibunuh oleh makhluk jejadian itu, Balu? Tanya Demang Bajra dengan wajah pucat pasi. Balu mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Demang Bajra sekilas sebelum kembali menunduk. Sepertinya memang demikian, Doro. Ciri-cirinya hampir mirip, jawab Balu terbata-bata. Demang Bajra menghempaskan punggungnya pada sandaran kursi. Ia sangat terguncang. Biasanya makhluk itu hanya membunuh 1 orang dalam beberapa hari sekali. Namun mengapa tadi malam ia mampu membunuh 2 orang sekaligus? Tanya Demang Bajra. Balu tak punya jawaban. Ia memilih untuk menutup mulut. "Dengar Balu, ini rahasia." Balu beringsut mendekat kepada Demang Bajra. "Nggih, Doro. Sebenarnya aku dan Dargo menduga Kidipo lah yang menciptakan makhluk jejadian untuk membunuh anak buahku karena dendamnya kepadaku. Namun mengapa ia pun dibunuh oleh makhluk itu? Apa alasannya?" Balu diam. Ia tak ingin mengakui bahwa Dargo telah membagi rahasia itu dengannya. Namun ia teringat akan sesuatu. Atau mungkinkah ada orang lain yang membunuh Kidipo, Doro? Mengingat hanya dialah satu-satunya korban yang bukan anak buah Doro. Jawaban Balu membuat Demang Bajra terhenyak. Matanya membelalak lebar. Ia teringat pada perempuan itu. Perempuan yang telah diperintahkannya untuk membunuh Kidipo. Apakah ia telah melakukan tugasnya? Tepat di saat ia memikirkan Nyai Sulasih, terdengar derap kaki kuda memasuki halaman pendopo itu. Ternyata Nyai Sulasih yang datang dengan mengendarai kuda sendiri. Demang Bajra memicingkan matanya hingga perempuan itu mendekat. "Aku menagih janjimu, Kakang. Aku sudah menyelesaikan tugasku," ujarnya lugas. "Aku tak yakin kau yang melakukannya," elak Demang Bajra. "Lalu Kakang pikir kuda milik siapa yang kutunggangi itu?" sergah Nyai Sulasih. Jemari lentiknya menuding ke arah kuda yang dibiarkannya berdiri di halaman sambil memakan rumput. Demang Bajra terhenyak. Memang benar, ia mengenali kuda itu. Itu adalah kuda kesayangan Kidipo.
Tapi bisa saja kan ia memberikannya kepadamu sebelum kematiannya? Demang Bajra masih belum yakin. Nyai Sulasih tersenyum sinis. Tapi hanya aku yang tahu bagaimana caraku membunuhnya, Kang. Aku menusuknya berkali-kali pada bagian perut dan dada. Demang Bajra masih bersikap acuh tak acuh. Nyai Sulasih pun menjadi jengkel. Nyai Sulasih terdiam sejenak. Oh ya, sebentar. Ia merogoh kembali kebayanya, lalu melemparkan sesuatu ke atas meja di hadapan Demang Bajra dan Balu. Benda itu menggelinding dan membuat mereka berdua terpekik kaget. Itu adalah jari manis tangan kiri Kidipo dengan sebuah cincin yang dihiasi batu akik berwarna biru kehijauan yang masih melingkar di sana. Pangkal jari yang terpotong menampakkan tulang yang putih dan darah yang telah mengering. Balu yang perutnya telah kosong kini merasakan desakan ingin muntah lagi. Demang Bajra pun ternganga, tak mampu berkata apa-apa lagi. Nyai Sulasih tersenyum puas. Nah, sekarang tepati janjimu, Kakang. Tanpa berkata apa-apa, Balu pergi meninggalkan mereka menuju ke kamar mandi. Di sana, ia kembali mengosongkan perutnya yang baru saja diisi segelas kopi. Kejadian beruntun hari ini sudah cukup untuknya. Entah mengapa, diam-diam ia berterima kasih atas bantuan Nyai Sulasih yang telah membunuh dukun tua itu. Namun apakah benar teror yang menghantuinya selama ini sudah benar-benar berakhir? Apakah makhluk ciptaan Kidipo akan berhenti membunuhi mereka setelah lelaki itu mati? Atau justru akan semakin membabi buta dan tak terarah membunuhi siapa saja? Terdengar tawa nyaring Nyai Sulasih di pendopo. Balu memejamkan mata dan menyandarkan punggungnya pada pintu kamar mandi. Ia membayangkan betapa mengerikannya bila perempuan itu menjadi juraganya, menggantikan Nyai Laksmi. Balu meneguk ludahnya yang kering. Ia merasa harus menemui Nyai Laksmi secepatnya dan meminta pertimbangan perempuan itu. Ada titipan dari Balu, Ndoro, ujar Mbok Gira, seraya mengangsurkan selembar surat ke hadapan Nyai Laksmi yang sedang menikmati sarapannya. Perempuan itu segera menyambut surat itu dan membukanya dengan rasa tak sabar. Dalam hitungan detik, air muka Nyai Laksmi seketika berubah seperti orang yang cemas sekaligus keheranan. Keningnya berkerut, pangkal alisnya bertaut. Mbok Gira yang sedari tadi mengamati juraganya pun memberanikan diri untuk bertanya. Ada apa, Ndoro? Nyai Laksmi mengangsurkan surat itu kembali kepada Mbok Gira. Bacalah sendiri, Mbok, gumamnya. Mbok Gira lekas-lekas mengusapkan telapak tangannya pada jarik yang dikenakannya sebelum menerima surat itu. Reaksinya pun sama seperti Nyai Laksmi. Jadi, Ndoro Demang dan Dargo sudah mencurigai bahwa Kidipo adalah dalang di balik semua ini, Ndoro? Apakah Ndoro Laksmi juga sudah mengetahui hal ini sebelumnya? Tanya Mbok Gira. Namun sedetik kemudian, perempuan itu mengumpat dalam hati, menyadari kebodohannya. Bila Nyai Laksmi memang sudah mengetahui hal itu sebelumnya, tak mungkin ia menunjukkan ekspresi wajah seperti sekarang. Perempuan itu tampak sangat terkejut dan tak percaya. Tidak, Mbok. Suamiku tidak pernah membahas masalah apapun denganku, jawab Nyai Laksmi setengah menggumam.
Perempuan itu mengangkat cangkir tehnya dan menghirup isinya perlahan. Pandangannya menerawang ke suatu tempat yang tak ada. Aku sudah sering mendengar desas-desus bahwa suamiku berselingkuh dengan banyak perempuan, termasuk yang bernama Sulasih itu. Tapi aku tak yakin apabila perempuan itu sampai punya nyali untuk membunuh Ki Dipo. Nyai Laksmi menghirup kembali tehnya. Mbok Gira masih setia menanti kelanjutan ucapan juragannya. Kalau Sulasih sampai mau melakukannya demi harta dan kedudukan yang dijanjikan oleh suamiku, maka aku pun tak akan heran bila suatu saat nanti ia mempunyai nyali untuk membunuhku, untuk menyingkirkanku, lalu menggantikanku sebagai istri sah Demang Bajra. "Jangan berkata seperti itu, Ndoro," ujar Mbok Gira pelan. "Kamu tahu itu benar, Mbok," sergah Nyai Laksmi. Ucapan itu membuat Mbok Gira terdiam. Memang benar apa yang dikatakan Nyai Laksmi. Bila Sulasih tak segan membunuh Ki Dipo, maka ia pun tak akan segan membunuh Nyai Laksmi yang merupakan saingannya dalam merebut cinta, harta, dan perhatian dari Demang Bajra. Baru saja Nyai Laksmi akan beranjak dan bersiap untuk pergi ke kebun cengkehnya. Tiba-tiba saja, kusir kuda mereka menghambur masuk ke dalam dapur. "Mbok, Mbok Gira!" teriak lelaki itu tergopoh-gopoh. Nyai Laksmi dan Mbok Gira serentak berpaling ke arah pintu dapur. Ki Tarman, kusir kereta itu, tampak terkejut dan malu saat melihat Nyai Laksmi sedang berada di dalam dapur. Ada Ndoro. Maaf Ndoro," ujar Ki Tarman sembari membungkuk penuh hormat. "Ada apa sampai kau berteriak dan berlari seperti dikejar kuntilanak, Ki?" gurau Nyai Laksmi. Nganu Ndoro, Darko mati terbunuh semalam bersamaan dengan Ki Dipo." Nyai Laksmi dan Mbok Gira berseru berbarengan. "Siapa yang membunuh mereka, Ki?" bekik Nyai Laksmi. "Sepertinya sama seperti yang membunuh anak buah Ndoro Demang lainnya, Ndoro. Maaf, kemaluan Dargo hilang, tapi Ki Dipo tidak. Mengapa dia berbeda? Jangan-jangan..." gumam Nyai Laksmi. Ia menoleh memandangi Mbok Gira yang ternyata juga tengah menatapnya. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-30.